bagaimana Bapak bisa menyatakan bahwa ideologi pada waktu itu adalah ideologi PDIP, maksud saya Pak Kwik ya, pada waktu itu adalah kapitalisme. Dasar berpikir Bapak seperti apa ya Pak Kwik? Ya, jadi kapitalisme itu mempunyai dua arti. Yang satu arti yang murni adalah isme, itu adalah faham, ideologi. Kapitalisme adalah faham yang membolehkan orang per orang memiliki modal. Membolehkan orang per orang memiliki modal dan menggunakan modalnya itu untuk berusaha dalam bentuk produksi dan distribusi, dan motifnya mencari laba. Nah, itu adalah kapitalisme. Menurut pendapat saya yang pengertian yang generik. Tetapi memang betul bahwa Bung Karno beserta angkatannya di dalam segala pidatonya itu selalu mengatakan kapitalisme adalah cikal bakal dari imperialisme, dan imperialisme adalah cikal bakal dari kolonialisme yang rakyat kita menjadi korban selama 300 tahun. Nah, oleh karena itu harus dimusuhin, begitu kan? Ya. Nah, terus terjadilah sebuah dialog. Sekarang yang akan kita ulangi seperti saya katakan tadi. Jadi waktu itu saya tanya, kalau ada seorang ayah, ibu, ada seorang suami istri punya satu anak, mereka itu tidak punya majikan. Dalam mencari nafkahnya, mereka itu punya toko yang sekarang namanya supermarket. Pada waktu itu masih bahasa Belanda, namanya toko P&D. P itu profession, D itu drunken, minuman dan makanan gitu. Toko-toko sendiri. Nah, jadi dia punya satu gedung kecil kayak ruko begitu, dia menjual segala kebutuhan. Nah, kalau sekarang bisa diumpamakan dengan satu chain, ya, department store atau convenience store, macam-macam itu. Itu boleh apa tidak sih? Dikatakan boleh. Asalkan dia membayar pajak, asalkan dia menuruti semua peraturan. Oh ya, saya katakan dalam diskusi ini, kita asumsikan bahwa keluarga yang mempunyai toko ini membayar pajak dan memenuhi semua peraturan dan pengaturan yang berlaku. Jadi Anda tadi kan baru saja mengatakan boleh. Nah, lalu saya tanya lagi, kalau boleh berarti dia memperoleh laba yang lebih besar dari yang dibutuhkan untuk makan sehari-hari. Karena itu dia mempunyai tabungan, tabungannya menumpuk. Nah, sekarang saya tanya, dia boleh atau tidak memperoleh laba, artinya menjual harga dengan harga lebih tinggi dari harga pokoknya, sehingga dia memperoleh laba, dan laba itu tentu menumpuk menjadi besar. Menurut Anda boleh apa tidak? Boleh, Pak. Hah? Boleh. 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 Kalau boleh, lalu tabungannya itu begitu besar. Ya. Rumah sebelahnya dijual. Tabungannya dia cukup untuk membeli rumah itu. Jadi rumah sebelahnya dibeli, dijadikan satu toko, tokonya 2 kali lipat besarnya. Ya. Itu boleh atau tidak? Boleh, Pak. Kan setiap pengusaha kan perlu untuk melakukan perluasan atau ekspansi usahanya, Pak Kwik. Sepanjang dia menjalani aturan. Boleh, Pak Kwik. Jadi itu boleh kan? Boleh. Nah, kalau itu boleh, jadi dia sudah mempunyai, kalau double gitu, kira-kira labanya juga lebih besar. Ya. Oleh karena dia lebih indah, bisa memperindah tokonya, lebih variatif, barangnya, asortimennya lebih banyak, segala macam. Sehingga tabungannya menumpuk. Sementara itu anaknya, yang tadinya masih duduk di SMA, lulus dari perguruan tinggi dengan konsentrasi marketing. Nah, lalu dia mulai memikirkan, karena dia sudah mulai paham ekonomi perusahaan. Dia sudah bisa menghitung harga pokok, dia mengerti sedikit mengenai masalah keuangan, marketing, dan lain-lain. Tokonya di Jakarta Pusat,
Ketika itu dia mengatakan saya mau membuat di Jakarta Selatan yang persis seperti ini. Dan uangnya ini cukup, tetapi tidak cukup 100% menggunakan kredit dari bank. Yang perbandingannya antara equity capital dengan loan capital, dengan pinjaman, modal pinjaman dengan modal sendiri, itu bisa diterima oleh bank. Boleh atau tidak membuka toko kedua? Boleh Pak Setia, boleh Pak. Sudah punya 2 toko ya? Sudah punya 2 toko kan nggak bisa sendiri. Nggak bisa bapak, ibu, anak sendiri nggak bisa kan? Harus mengambil pegawai yang digaji. Ya. Tapi pegawai gajian ini yang bekerja di tokonya tidak ikut memiliki toko. Boleh apa tidak? Boleh Pak, sebagai dia punya pegawai yang hanya menerima gaji, dia tidak punya modal. Dia sebagai karyawan atau labor Pak? Boleh. Ya, boleh. Ya. Nah, apakah itu tidak sama dengan yang oleh Bung Karno dikatakan eksploitasi lom-par-lom? Eksploitasi manusia atas manusia. Nah, itu salah satu slogan dari Karl Marx yang ketika itu banyak sekali dikutip oleh Bung Karno. Exploitation de l'homme par l'homme. Nah, itu bahasa Perancisnya. Eksploitasi l'homme itu manusia, oleh manusia gitu. Jadi berarti eksploitasi manusia terhadap manusia lain, manusia yang punya modal mengeksploitasi manusia yang tidak punya modal. Ya. Boleh apa tidak? Kalau sepanjang pemikiran ekonomi Pak Kui, kan sepanjang marginal productivity of labor itu sama dengan upah yang dia terima, itu kan sama dengan mekanisme pasar Pak Kui, boleh. Iya. Boleh Pak Kui. Jadi itu boleh. Boleh. Nah, lalu dia mendirikan lagi di Jakarta Utara, di Jakarta Timur, Jakarta Barat dia mendirikan. Dan dia mendirikan terus sampai akhirnya menjadi 10 toko. Yang persis sama terus, yang persis sama semuanya. Boleh atau tidak? Boleh. Ada batasnya apa tidak ada batasnya? Nggak ada Pak. Jadi boleh? Boleh. Nah, lalu kemudian, dia mulai membuat statistik barang apa yang paling laku di toko itu. Nah, dia tiba pada kesimpulan yang paling laku adalah kerupuk, beras, apa barang-barang tentu. Nah, lalu dia membuat pabrik-pabrik untuk dijual di tokonya sendiri yang sudah pasti laku, yang sudah pasti bisa habis terjual. Oleh karena dia sudah mempunyai statistik dan barang-barang itu diberi mereknya, tetapi tidak sebatas itu. Dia membuat pabrik yang produksinya lebih besar dari kebutuhan dari toko-tokonya. Sisanya dijual kepada toko-toko lain dengan merek lain. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh Pak Kui. Boleh. Ya, boleh. Nah, kalau begitu lalu dia kan sudah mempunyai toko, lalu dia mempunyai pabrik. Nah, tadinya kalau dari pabrik dari mana-mana itu dia menyewa kendaraan. Sekarang dia mempunyai suatu fleet, suatu kendaraan sendiri. Nah, itu boleh apa tidak? Dia punya perusahaan kendaraan, transportation company yang untuk melayani supermarketnya, tetapi dia juga mempunyai lebih untuk dijual jasa transportnya kepada orang lain, itu, kepada toko-toko lain. Boleh apa tidak? Lagi-lagi kalau saya berpendapat boleh Pak Kui. Boleh. Masih boleh. Nah, sebetulnya kalau saya berhenti sampai di sini saja, apa saya boleh menyimpulkan bahwa kapitalisme boleh, mekanisme pasar boleh karena dia bersaing harga. Ya. Ya. Lalu kemudian untuk menjadi konglomerat juga boleh. Jadi apa yang salah saya bilang? Nah, ketika itu tidak ada yang bisa menjawab. Padahal itu udah lama sekali. Ketika itu sistem komunis masih berlaku sepenuhnya gitu.